Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bramianto, NIM 1920505025, kelas 1957 PMIA, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Death and Dying dalam Psikologi Terapan dengan mata kuliah Psikologi Terapan dan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, langsung saja pengertian dying and death. Secara etimologi, dying berasal dari kata dien yang berarti mendekati kematian. Dengan kata lain, dying adalah proses ketika individu semakin mendekati akhir hayatnya atau disebut proses kematian. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh sakit yang parah terminal atau oleh kondisi lain yang berujung pada kematian individu. Secara etimologi, death berasal dari kata death atau death yang berarti keadaan mati atau kematian. Sedangkan secara definitif, kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara permanen. Ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang tentang definisi kematian, yaitu yang pertama kematian jaringan, yang kedua kematian otak, yakni kerusakan otak yang tidak dapat pulih, yang ketiga kematian klinik, yakni kematian orang tersebut. Selanjutnya, penyebab kematian. Kematian dapat terjadi kapan saja di sepanjang kehidupan manusia. Dalam psikologi, di masa kanak-kanak kematian lebih banyak terjadi disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit. Kematian yang terjadi di antara orang-orang lanjut usia lebih banyak disebabkan oleh penyakit kronis, seperti penyakit jantung dan kanker. Sementara kematian yang terjadi pada orang-orang muda lebih banyak disebabkan oleh kecelakaan. Selanjutnya, sikap terhadap kematian di beberapa fase perkembangan masa hidup kehidupan manusia. Usia anak-anak dan orang dewasa mempengaruhi cara mereka mengalami dan berpikir mengenai kematian. Konsepsi orang dewasa yang matang mengenai kematian meliputi pemahaman bahwa kematian merupakan sesuatu yang bersifat final dan tidak dapat diubah, bahwa kematian merupakan akhir dari kehidupan, dan bahwa semua yang hidup harus mati. Kemudian yang pertama yaitu masa kanak-kanak. Anak-anak tidak mempersepsikan waktu seperti yang dipersepsikan oleh orang dewasa. Disimpulkan bahwa anak-anak belum dapat memandang kematian sebagai sesuatu yang bersifat universal dan tidak dapat diputar kembali. Hal ini dialami hingga anak berusia 9 tahun. Yang kedua, masa remaja. Pada masa remaja ini, kemungkinan meninggal seperti halnya kemungkinan menjadi tua dianggap sebagai sebuah gagasan yang sangat jauh, dan juga kematian dianggap dapat dihindari, diabaikan atau dijadikan bahan olok-olokan. Perspektif ini merupakan pemikiran kesadaran ciri dari diri seorang remaja. Meskipun demikian, beberapa remaja memperlihatkan kepedulian terhadap kematian, berusaha untuk memahami maraknya dan dalam menghadapi kemungkinan kematian sendiri. Remaja mengembangkan konsep yang lebih abstrak mengenai kematian daripada anak-anak. Sebagai contoh, remaja mendeskripsikan kematian dalam pengertian kegelapan, sinar, transisi, atau ketiadaan, menurut Wenstam dan Was pada tahun 87. Yang ketiga, masa dewasa. Seiring dengan bertumbuhnya usia, kesadaran mengenai kematian pada seseorang juga meningkat, di mana kesadaran ini biasanya menjadi intensif di masa dewasa menengah. Masa setengah baya merupakan waktu di mana orang dewasa mulai berpikir lebih banyak mengenai beberapa banyak waktu yang tersisa dalam hidupnya. Dibandingkan orang-orang dewasa menengah, orang-orang dewasa muda yang mendekati ajal sering kali lebih merasa hidupnya dicuri dibandingkan oleh orang lanjut usia. Dengan situasi demikian, orang-orang dewasa muda lebih sering merasa bahwa mereka belum memperoleh kesempatan untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan dalam hidupnya. Orang dewasa muda merasa bahwa mereka kehilangan apa yang sebenarnya ingin mereka raih, sementara orang dewasa tua merasa bahwa mereka kehilangan apa yang telah mereka miliki. Yang keempat atau yang terakhir adalah masa tua atau masa lanjut usia. Di usia tua, kematian diri sendiri dapat diterima secara lebih baik. Meningkatnya pemikiran dan percakapan mengenai kematian dan meningkatnya penghayatan mengenai integritas yang diperoleh melalui suatu tinjauan hidup dapat membantu orang lanjut usia menghadapi kematiannya. Dibandingkan orang yang lebih muda, orang-orang lanjut usia biasanya tidak begitu banyak memiliki urusan yang belum selesai. Mereka biasanya tidak memiliki anak-anak yang perlu dibimbing untuk mencapai kematangan.
pasangan mereka mungkin sudah meninggal dan mereka memiliki lebih sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Meskipun demikian, sikap orang-orang lanjut usia terhadap kematian tetap bervariasi. Kemudian tahap-tahap menjelang kematian menurut Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross pada tahun 69 membagi perilaku dan pikiran dari orang yang mendekati ajal di dalam kehidupan ke 5 tahap. Yang pertama, penolakan dan isolasi atau denial and isolation adalah tahap pertama dari proses menjelang kematian sebagaimana dinyatakan oleh Kubler-Ross, di mana orang yang akan meninggal menyangkal bahwa ia akan meninggal. Meskipun demikian, penolakan biasanya hanya merupakan mekanisme pertahanan diri yang bersifat sementara. Penolakan akan diganti dengan meningkatnya kesadaran apabila orang tersebut dihadapkan pada hal-hal seperti pertimbangan keuangan, urusan yang belum selesai, dan kekhawatiran mengenai kelangsungan hidup anggota keluarga nantinya. Yang kedua, kemarahan atau angry adalah tahap kedua menurut Kubler-Ross, di mana orang-orang yang mendekati ajal menyadari bahwa penyangkalan yang dilakukan selama ini tidak dapat dipertahankan lagi. Pada titik ini, seseorang menjadi semakin sulit dirawat karena kemarahannya seringkali salah sasaran dan dilampiaskan kepada dokter, perawat, anggota keluarga, dan bahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, menawar atau bargaining adalah tahap ketiga dari Kubler-Ross, di mana orang tersebut berharap kematiannya dapat ditunda atau ditangguhkan. Beberapa orang melakukan penawaran atau negosiasi sering sekali pada Tuhan ketika mereka mencoba menunda kematiannya. Selanjutnya ada depresi atau depression adalah tahap keempat dari Kubler-Ross, di mana orang tersebut mulai menerima kepastian atas kematiannya. Periode depresi atau persiapan duka cita dapat saja muncul. Orang mendekati ajalnya mungkin akan menjadi pendiam, menolak dikunjungi, serta menghabiskan banyak waktunya untuk menangis dan berduka. Menurut Kubler-Ross, orang pada tahap ini tidak perlu dihibur karena orang tersebut perlu merenungkan kematiannya yang akan segera terjadi. Yang terakhir ada menerima atau acceptance adalah tahap kelima dari proses menjelang kematian sebagaimana dikemukakan oleh Kubler-Ross, di mana orang tersebut mengembangkan rasa damai, menerima nasibnya, dan dalam banyak kasus ingin dibiarkan sendiri. Dalam tahap ini, perasaan dan rasa sakit pada fisik mungkin hilang. Kubler-Ross menggambarkan tahap kelima sebagai akhir perjuangan menjelang kematian. Karena tahap-tahap Kubler-Ross banyak dikritik, beberapa psikolog memilih untuk tidak menganggap uraian Kubler-Ross itu sebagai tahapan, tapi sebagai potensi reaksi pada orang-orang yang mendekati ajal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.